Vonis 6,5 tahun pidana penjara untuk terdakwa Harvey Mois dalam dugaan korupsi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk dinilai sejumlah pihak berdampak negatif pada kasus tindak pidana korupsi yang serupa. Untuk membahasnya pada sore ini kita sudah tergabung bersama daring dengan Kang Asep Iwan Iriawan selaku pengamat hukum dan juga mantan hakim. Selamat sore Kang Asep. Assalamualaikum. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sehat selalu ya. sehat selalu. Semangat. Kang Asep, sedianya kami juga mengundang dari pihak Kejagung, tapi belum bisa merespon hingga sore ini. Nampaknya sibuk untuk mempersiapkan konvers pada esok hari informasinya. Kang Asep, kalau dari kacamata Anda sebagai mantan hakim, seperti apa putusan untuk Harvey Mois? Apakah logis 6,5 tahun? Ya, sering saya katakan putusan tidak logis. Putusan yuridis itu harus logis. Kalau nggak logis berarti ada is lainnya gitu kan. Nah itu yang pertama. Kenapa saya katakan tidak logis? Hakim itu dalam membuat putusan ya dasarnya ada 197 KUHP. Itu untuk beracara. 197 itu menentukan bagaimana hakim menjatuhkan putusan. Ketika membuat putusan yaitu ratio decidendi alasannya tadi saat dipertimbangkan secara filosofis, sosiologis, yuridis ya. Nah, yang jadi masalah sekarang semua sepakat bahwa itu perbuatan korupsi ya, jelas terbukti. Yang jadi masalah dikritik itu adalah masalahnya strafmat, berat ringannya hukuman. Artinya kenapa harus 6,5 tahun padahal itu ada kejahatan kurang lebih triliunan, ratusan miliar, 300, 270, udahlah. Yang penting di atas miliar gitu kan. Itu yang dipersoalkan oleh semua ya, para kalangan ahli konstitusi, para ahli hukum mempersoalkan. Itu hak publik mempersoalkan karena setelah jadi putusan itu milik publik. Publik berhak mengeksaminasi, menganotasi. Nah, ketika kita eksaminasi anotasi tadi lah, rasanya yuridis juga. Kita lihat hal mempertimbangkan dan hal memberatkan. Dan kita lihat kenapa 6,5 tahun itu. Ternyata kan ini kejahatan korupsi, kejahatan serius. Sekali lagi saya berulang-ulang, kejahatan serius, penanganannya luar biasa. Malah di pengadilan tipikor, ya artinya pengadilan khusus dari pengadilan negeri. Kenapa 6,5 tahun? Padahal Mahkamah Agung mempunyai perma, ya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020. Di situ ada kualifikasi, ada matrikulasi, kualifikasi. Ini ada 6 tahapan, ada 5 tingkatan, ya jadi kejahatan ringan, sedang, berat, paling berat. Nah, yang paling berat itu kerugian negaranya. Jadi diatur kalau pasal melanggar pasal 2 dan pasal 3 melanggar ya dilanggar ada kerugian keuangan negara ya dan lebih dari 100 miliar maka interval menjatuhkan hukumnya hakim sudah diikat oleh pedoman yaitu 16 tahun sampai seumur hidup maka tertentu bisa mati ya kalau dilanggar. Jadi sudah ada patokannya 16 sampai 20 tahun. Perma ini kan mengikat Mahkamah Agung yang bikin tahun 2020 dan saya ingatkan juga yang bikin perma ini adalah kampus ternama nomor 1 Fakultas Hukum di Indonesia. Adanya di Depok, saya sebut aja tuh. Ya. Nah, sekarang kenapa nggak digunakan? Maka Ketua Mahkamah Agung mengomentarin yang bukan haknya kan. Ketika pimpinan Mahkamah Agung mengomentarin bahwa itu sudah ada pertimbangan. Media suruh lihat. Loh, pertama catatan saya, dia kawan baik saya Ketua Mahkamah Agung Pak Narto itu kan, tapi harus saya beri catatan. Ini masih tingkat PN ketika orang menganotasi dan mengeksaminasi, mempertanyakan publik itu sehingga jadi bahan lawakan, bahan komedian, bahan matematikawan ya. Kenapa 6,5 tahun kejahatan 300 triliun? Padahal Mahkamah Agung punya patokan. Kalau lebih dari 100 miliar, patokannya 16 sampai 20 tahun atau seumur hidup. Ini juga menjadi sorotan, baru-baru ini kita dengarkan bersama tuntutan dari jaksa 8 tahun, tapi vonis 5 tahun untuk Herlina Lim. Ini bagaimana Anda memandang, Kang Asep, dengan vonis 5 tahun ini? Ya, hak jaksa mengajukan tuntutan, hak hakim untuk hukum. Cuman kan sejak awal juga di perkara ini ketika dakwaan, tuntutan, termasuk kalau kita kan udah jadi putusan, kita hormatilah. Res judicata, putusan itu udah menjadi fakta hukum. Ketika fakta hukum kita enak, itu telah menjadi harus dihargai, dihormati. Kita sepakat tuh ada korupsi. Cuman kan persoalan sederhana. Tadi kena 8 tahun, sekarang 5 tahun juga. Itu juga pertanyaan juga. Kan dia juga menikmati di atas 100 miliar kan. Dari 271 atau 300 triliun itu di atas 100 miliar. Ya, harusnya juga baik jaksa atau baik hakim menjatuhkan. Kan punya pedoman. Ngapain bikin pedoman? Ya, capek-capek pakai anggaran besar. Ngundang para ahli korupsi, ngundang ahli-ahli aktivis dari universitas ternama Fakultas Hukum yang ada di Depok. Tapi faktanya
ternyata tidak digunakan, ya lebih nggak usah digunakan sekalian, bebasin kepada hakim. Itu yang baru kita menggunakan dasar landasan yuridis, apalagi menggunakan landasan sosiologis, ya, apalagi menggunakan landasan perbandingan komparatif, itu kan. Coba bandingkan beberapa, ya udahlah kita ikutin itulah beberapa para pelawak aja telah menghitung sehari berapa, ya, dan waktu yang bersamaan kok perkara ini ada apa? Ini jangan karena saya sebut aja lah, saya nggak usah takut ya, jangan karena penguasa dan pengusaha tambang, ya. Sekali lagi, penguasa dan pengusaha tambang yang terusak hajat hidup orang banyak, sehingga jadi permainan ya para kaum juris, sehingga diramaikan oleh kaum jurnalis gitu kan. Nah, tapi yang jadi ada jurnalis yang mau memberitakan bahwa ada tidak logis tadi, ukurannya jelas. Kita punya ukuran yuridis ya. Mahkamah Agung punya patokan, kejaksaan punya patokan. Cuman kok aneh di awal-awan wah, di akhir yey. Itulah teorinya wah yey. Baik, ini kan juga menjadi perhatian ya amar putusan dari Hakim Kang Asep yang menyebutkan Harvey ini tidak punya peran besar dalam kasus tersebut dan juga menyebutkan PT Timah dan juga PT RBT bukan penambang ilegal. Apakah ini menjadi amar putusan yang masuk akal sehingga vonis ringan dijatuhkan ke Harvey dan juga Helena Lim, Kang Asep? Tadi kita katakan putusan telah menjadi fakta hukum, ini perkara korupsi. Oke. Dikenal pasal penyertaan ya. Dadar, medadadar, bahasa sederhananya, aktor intelektual, membantu, turut serta, itu dihukum sama. Apalagi tadi dia menyebutkan jelas di putusan hakim, 280 ganti rugi, artinya menyebabkan ekosistem yang tadi 300 triliun, dia turut serta, dia ikut membantu. Ya. Jadi jangan dikatakan, oh dia mah hanya perannya kecil, hakimnya udah mutus loh, ya 280 ketursertaannya dia gitu kan. Nah, miliar, 250 miliar coba, apalagi kalau ekosistemnya rusak 300 triliun. Coba dibelikan es teh, coba dibelikan itu makan siang gratis, itu bisa berapa kali, ya. Jadi jangan sekarang menggunakan dalil-dalil jelas dia korupsi, ikut serta di situ, hukumannya sama semua harusnya. Ya dihukum berat maksimal karena lebih dari 100 miliar, artinya minimumnya 16 tahun kalau ikutin patokan Mahkamah Agung. Kalau saya dulu matiin atau seumur hidup minimal, sudah pernah melakukan saya kerugian ke negara. Tapi kalau sekarang 5 tahun semua di bawah 10 tahun, nah itu kan kategorinya jelas. Mahkamah Agung membikinnya perma itu ya 5 kategori, itu paling berat. Yang paling ringan aja 10 tahun, 13 tahun, ini bawah 10 tahun. Jadi logikanya di mana? Sekarang berkelit bahwa dia perannya kecil. Lah, peran menyembuhkan minimal dia yang terima kata ganti rugi 281 miliar, emang kecil 250 miliar. Siapapun juga sampai pensiun belum tentu 250 miliar. Kecuali jadi rampok, maling. Ya. Ini hajat hidup orang banyak yang nilainya besar, ekosistem dirusak, ya belum tentu balik dan sekian tahun. Kok dengan mudah gitu kan. Bahwa perannya kecil, dia peran kecil. Kita tahu lah kalau semakin dibuka lagi, kita kan nggak enak kalau ngebuka ini bagaimana pengusaha dan penguasa bermain. Ini kan jalur yuridis ditempuh oleh Kejaksaan Agung mengajukan banding. Seberapa nanti banding ini akan memperberat hukuman Harvey maupun Helena Lim, Kang Asep? Ya, kalau banding tuh kan nanti bisa di bawah, bisa sama, bisa di atas. Tapi mudah-mudahan hakim tingginya, saya percaya ada beberapa hakim tinggi yang saya tahu ya nambah-nambah kemarin ya seperti Artijo beberapa tahun. Saya mudah-mudahan itu. Tapi dengan pernyataan Ketua Mahkamah Agung kemarin menyatakan media harus melihat, fakta melihat dipertimbangkan. Ya saya jadi pesimis, harus pertama optimis, tapi kalau Ketua Mahkamah Agung menyatakan itu sudah tepat dan benar, artinya nanti pun kalau suka banding dikurangi sama atau lebih, ujungnya di Mahkamah Agung minimal sama 6 tahun 6 bulan, 6 tahun setengah. Ya jangan-jangan diskon, karena Mahkamah Agung sekarang lagi musim diskon Natal, diskon tahun baru. Itu yang khawatirkan, karena pernyataan Ketua Mahkamah Agung kemarin kan, hampir di semua berita itu kan, dia membalas kritikan-kritikan kita, bahwa sudah tepat, lihat sidang loh. Sejak kapan Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung menyatakan seluruh sidang, Anda ini penerapan hukum, baca 253 KUHP. Ya, jadi nanti ketika Anda terima kasih, silakan Anda menambah, mengurang, syukur-syukur, kembali ke peraturan yang Anda buat oleh Mahkamah Agung. Jangan bikin aturan nggak ditaati. Baik, kalau selama ini Anda melihat di fakta persidangan, apakah Kejaksaan ini lemah sekali untuk membuktikan untuk kasus Harvey ini, sehingga kalau dibandingkan dengan KPK, mereka sangat kuat untuk membuktikan hal itu? Kalau saya sih, kalau KPK sudah nganggap, tapi mudah-mudahan ada perkara baru ini kita mulai ya, karena saya termasuk kategori bubarkan KPK. Ya, jadi sedang saya udah nggak ngikutin lah kalau KPK mah. Ya. Nah, Kejaksaan sebenarnya kita hormati kemarin itu udah bagus kan.
jadi jatahnya wah gitu, wis ditangkap banyak gitu kan, wah menteri semua, ini perkara nilainya besar. Kita berharap sekali lagi, kita setuju sekali lagi ya, ada pengembalian aset. Tapi pengembalian aset tadi harus melalui putusan pengadilan, misalkan 300 triliun, kalau di perdata dikenal tanggung renteng, masing-masing sekian ratus miliar. Tapi kalau hukumannya ringan, sudah ada ketentuannya, ketentuan yang membuat dilanggar oleh yang membuat aturan itu sendiri, itu jadi pertanyaan. Nah sekarang sejauh mana kejaksaan sudah membuktikan faktanya kan tindak pidana korupsi udah disetujui oleh Mahkamah Agung ya, bahwa ini tindak pidana korupsi aturannya begini. Di PN pun dalam perkara ini sudah terurai nyata, kita lihat kan bagaimana kekayaan itu timah itu bermain dari dulu kan, bermain timah itu kan. Nah ketika bandar-bandar, ketika mafia tanah, mafia timah ini melakukan perbuatan terbukti, jadi sekali ada korupsi yang terbukti yang melanggar tadi pasal merugikan keuangan negara, ya bisa pasal 2, bisa pasal 3, aturannya udah dibatasi, limitasinya udah dibatasi gitu, udah dikerangkeng. Cuman kenapa keluar dari kerangkeng? Sekali lagi, terlepas ada kelemahan dari kejaksaan, ya ketika membuktikan, ya, tapi sekarang kita udah sepakat, ada korupsi, hakim pun nyetel korupsi. Cuman persoalan di awal-awal, saya ulang berkali-kali, kenapa 6,5 tahun? Jadi kalau saya duga, ya ini tidak jauh yang lagi sekarang. Nanti jangan salahkan misalkan sekarang publik, anak hukum mengatakan NKRI. Tahu nggak NKRI? Negara Korupsi Republik Indonesia. Ujung-ujungnya cinta UUD. Ujung-ujungnya duit. Kalau gitu kan bahaya. Kalau zaman Orde Baru ditambahin, GBHN. Gede bacot, hasil nol. Baik, kalau menyoroti profiling dari hakim yang menjatuhkan vonis kepada Arfi, Eko Arianto, dari tarik recordnya seperti apa Kang Asep memandangnya? Ya. Putusan hakim itu musyawarah, untuk 5 orang gitu kan, hakimnya 5 orang. Nah ke 5 orang ini pertanyaan saya, ya, apakah di pertimbangan hakim itu, di putusan itu, saya nggak tahu Perma 1 2020, jelas tegas di situ. Nanti buka, saya minta media itu supaya membuka tuh Perma 20, ya, batasannya tadi lupa saya tidak kirim ke situ, ya. Jadi kalau pasal 2, pasal 3 itu ada pedoman tadi yang dibikin oleh teman-teman kita di Fakultas Hukum ternama di Depok itu ya, nomor 1 di Indonesia itu fakultas hukumnya, ya. Memberikan matrikulasi rentang penjatuhan hukuman. Jadi interval penjatuhan hukuman kan jelas korupsinya terbukti lebih dari 100 miliar loh, lebih di atas 100 miliar itu paling berat, paling tinggi, maka hukumannya antara 16 sampai seumur hidup dengan mempertimbangkan tadi berat ringan. Nah yang berat ringan lagi kalau kita bahas ngaco lagi kan, sopan sama tanggungan itu lebih ngawur lagi gitu kan. Kemudian dampaknya jelas dari keuangan negara loh, bukan perekonomian malah keuangan negara, ekosistem ya, yang kekayaan alam sekali lagi timah ya, yang kita tahu kan para mafia sekarang itu hukumannya 6,5 tahun itu, makanya kan tidak salah sekarang ayo kita pada koruptor tapi terus jadi triliun supaya nanti gantian di tahanan. Nah sekarang jadi bahan candaan, kami yang di Fakultas Hukum jadi malu gitu kan, kok Fakultas Hukum jadi candaan ya, karena tidak bisa matematik itu gitu. Tapi sekali lagi ya, perkara ini seharusnya kan karena menyangkut hajat hidup orang banyak, kategorinya korupsi, didakwa dengan dakwaan korupsi, pencucian uang, harusnya hukumannya berat. Bukan berarti kita semangatnya menghukum, tidak. Itu kan hanya berapa ekor dari orang-orang yang korupsi dimain di timah. Lagi saya berharap tanah-tanah tambang lainnya yang harus diperiksa, minimal ini kan 5 orang ini, atau nanti kalau misalkan bertambah 10 orang lagi, ini sudah harus betul-betul mendapat perhatian khusus. Ya, apalagi kalau nanti dimaafkan, dapat amnesti, abolisi, wah parah lagi gitu. Jadi orang sudah tidak berharap, sekarang jadi bukan bahan ledekan, jadi bahan lawakan kan. Jadi sekali lagi tolonglah ya, perkara timah ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ya jangan berkelit dan berkilah. Ya, semangat mengembalikan aset 300 triliun jumlah untuk semua tanggung renteng, nggak akan kembali kok. Kalau nggak, pasti nggak akan kembali, saya berani taruhan ya, udah habis duitnya tuh. Nah sekarang nganggap itu, terus pilihannya lagi ganti ruginya, ya dari 280 sudah misalkan sekian tahun 2 tahun, orang pilih dari bayar ratusan miliar yang ditahan lah, pilihannya uang pengganti. Ini lebih ngawur lagi. Cuma saya pikir sekali lagi, ini kan bentuk kecintaan kami mengkritisi ini, jangan diulang. Udah cukup Surabaya kasusnya. Baik, ini selama vonis ringan serta belum maksimalnya pengembalian uang negara dijalankan membuat mimpi kita untuk memiskinkan koruptor hanya angan-angan belaka saja. Ini bagaimana kemudian kasus yang sama akan terjadi berulang kali, Kang Asep, pandangan Anda? Iya.
tujuannya pemberantasan korupsi itu kita meratifikasi UNCNC ya, UNCEC ya, itu semangatnya satu, miskinkan koruptor, hukuman maksimal. Kalau sekarang ya semangatnya pengembalian aset, ya jadi lengkap kan, eksekutif mau memaafkan, mau mengasih abolisi, yudikatif semangatnya ternyata mengurangi padahal dia punya aturan, legislatif tidak mau perampasan aset, jadi komplit negara ini gitu kan. Jadi tidak salah kalau mensingkat tadi NKRI negara koruptor Republik Indonesia, karena faktanya di pihak yudikatif, di pihak legislatif, di pihak eksekutif terhadap koruptor ada pemberlakuan istimewa ya, yang memperlakukan mereka seolah-olah kembalikan recovery aset, kembalikan harta itu. Padahal koruptor itu kan berapa ekor, katanya 1.000 ya 1.000 kalau maling lebih banyak kan pencuri. Saya lebih setuju pencuri ringan itu dikasih maaf. Tapi kalau koruptor ada kejahatan serius, penanganannya luar biasa, yang dirusak aset negara, hajat hidup orang banyak. Jangan karena mereka penguasa dan pengusaha lagi berkuasa. Baik. Kita harapkan kasus serupa tidak akan terjadi, vonis ringan kembali untuk koruptor, dan tentunya ingin memiskinkan koruptor ini menjadi impian kita semua, begitu ya Kang Asep ya. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di Newsroom. Kang Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum dan juga mantan hakim. Sedia kami juga mengundang dari Kejagung tapi tidak bisa bergabung. Terima kasih Kang Asep, selamat sore, Assalamualaikum.